Penyesalan dan rasa maaf telah dihaturkan si pembunuh ke hadapanku berulang kali. Apakah ia kira itu dapat mengurangi sedikit bebanku? Siang itu hujan turun. Pantas saja lelaki bejat itu dapat menjalankan aksinya dengan lancar. Tak satu pun tetangga yang melihat lelaki itu masuk rumah kami. Sebenarnya saya nggak khusus Rina ya, siapa aja ya. Cuman pada saat itu cuma teringat aja kalau dia sendiri di rumah gitu. Saya datang ke rumahnya, terus ngobrol basa-basi segala macem. Ya terus saya rayu. Menurut pengakuan tersangka, ia sempat minta izin ke kamar kecil dan meminta Rina menunjukkannya. Lantas disitulah nyawa Rina dihabisi. Saya panik, saya tutup mulutnya saya tutup. Maksud saya biar nggak teriak gitu. Ternyata kena hidungnya gini kan. Cukup lama itu saya tutup gini, akhirnya dia lemes, nggak bergerak. Entah bagaimana perasaan Rinaku saat itu. Malangnya anakku. Allah ya Tuhan, saya diancam gitu. Kuat banget saya. Sungguh tak berperasaan. Rinaku yang sudah tak berdaya masih juga ia cabuli memuaskan nafsu birahinya. Oh enggak, ini kan bukan soal suka, ini soal nafsu. Nyari WTS udah, cuman kan kita jenuh lah masa WTS terus. Atau kadang-kadang waktunya nggak sesuai antara pas lagi berhasrat dengan keadaan. Misalkan lagi nggak ada uang, atau udah malam, udah kejauhan gitu. Betapa teganya. Apalagi ia tahu Rina adalah seorang anak yatim. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia berumur 4 tahun. Penyesalan dan rasa maaf telah dihaturkan si pembunuh ke hadapanku berulang kali. Apakah ia kira itu dapat mengurangi sedikit bebanku? Tidak, sama sekali tidak. Secara pribadi, saya merasa menyesal telah membunuh kedua anak Anda. Saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Rina, terutama kepada Ibu Emi, dan keluarga besar Harahap, terutama kepada kedua orang tuanya. Ya, saya tahu saya salah, tapi bagaimanapun juga ini merupakan salah satu takdir Tuhan. Batinku sesak. Apakah pernah terbersit di hati para pemerkosa dan pembunuh penderitaan yang mereka torehkan pada kami atas buah perbuatannya? Penderitaan yang harus kami tanggung seumur hidup kami. Rina, anak satu-satunya. 18 tahun baru tuh udah berumah tangga, baru ada dia. Bu, marah sama orang ini, Bu? Ibu gimana perasaan Ibu sama Yusuf? Marah? Iya. 11 tahun ia kurawat dan kubesarkan. Putri kecilku itulah penerang hari-hariku selama ini. Waktu saya agak merasa nggak enak badan gitu, saya dipijitin mulu. Mama jangan sakit ya, gitu. Mama jangan sakit ya, katanya gitu. Sering pijitin Ibu, Bu? Di pundak Rinalah aku berharap garis keturunan dapat aku wariskan. Usiaku sudah menjelang 50 tahun. Meski aku menikahi seorang lelaki Betawi 3 tahun lalu, tampaknya memiliki keturunan bukanlah hal mudah.
sangat besar artinya, itu anak satu-satunya. Kalau dia umur panjang, ya untuk menerusin lah apa nama keluarga kita gitu, keturunan deh gitu. Kini aku hanya menunggu persidangan kasus pembunuhan anakku digelar. Aku akan berjuang. Sekuat tenaga akan kupertaruhkan demi keadilan bagi anakku. Akan kuperjuangkan hukuman mati bagi si pembunuh.